Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Jika pemandangan ini semua berubah menjadi ini. Dan kehidupan ini seluruhnya tergantikan dengan ini. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Tempat tinggal bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung di seluruh dunia. Di hutan Indonesia, terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% jenis tumbuhan dunia ada di Indonesia. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Memproduksi oksigen sekitar 25 hingga 30% dari perputaran oksigen dunia. Ratusan miliar ton karbon tersimpan di dalamnya. Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Hutan tropis hanya satu dari 4 jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur di Indonesia. Ada hutan rawa, Inani milih biasa ni milih 20, agak ni mau tambahin alih duan. Bahu mo. hutan bakau, Nanjak ini. dan hutan sabana. Percaya atau tidak, walaupun berbeda dan terpisah oleh laut, hutan-hutan ini saling berkaitan dalam sistem yang menopang kehidupan kita. Hutan-hutan ini menjaga stabilitas iklim, beragam manfaat ekologi, keanekaragaman hayati yang luar biasa, hingga kepentingan ekonomi. Stabilitas iklim. Salah satu kontribusi terbesar hutan adalah efek fotosintesis. Tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen untuk kita, sehingga membersihkan udara dan mengendalikan peningkatan suhu. Manfaat ekologi. Hutan membantu mencegah erosi tanah agar tidak terkikis dan terbawa ke laut. Ia juga mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air di bawah tanah. Hutan juga meningkatkan kelembapan atmosfer yang mempengaruhi curah hujan dan suhu. Hanya sebagian kecil spesies yang ditemukan di hutan telah dipelajari. Nyatanya, kita masih belum tahu banyak misteri yang tersimpan dalam kerajaan tropis ini. Kepentingan ekonomi. Banyak komunitas bertahan hidup di hutan. Sebagian besar obat-obatan
adalah produk tumbuhan yang berasal dari hutan. Banyak industri mendapatkan bahan bakunya dari hutan, seperti kayu dan kertas. Hasil hutan bermanfaat lainnya termasuk getah, rempah-rempah, dan pewarna. Hutan juga berperan dalam kesehatan mental manusia untuk tujuan wisata maupun terapi. Sejak spesies kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5,8 triliun pohon di dunia. Jika kita menyingkirkan semua pohon, kita akan hidup di planet yang mungkin tidak benar-benar dapat menopang kita lagi. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering, menjadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan menyusul. Erosi besar-besaran akan berdampak pada lautan. Sedimentasi yang terbawa akan menutupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak memiliki pepohonan akan kehilangan penghalangnya dengan laut. Banyak yang akan tersapu. Penderitaan umat manusia akan dimulai jauh sebelum hutan terakhir musnah. Panas yang meningkat, gangguan pada siklus air akan segera muncul. Hilangnya keteduhan akan menyebabkan kematian jutaan orang dan ternak di seluruh dunia. Kemiskinan dan kematian juga akan menimpa banyak manusia yang bergantung langsung pada hutan. Mereka akan kehilangan mata pencaharian, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Jika hutan hilang, pertanian dan perkebunan akan terkena dampak. Iklim yang berubah menyebabkan banyak tanaman yang kering atau bahkan gagal panen. Tanaman seperti kopi yang memerlukan hutan sebagai naungan tak akan tumbuh dengan baik. Demikian pula dengan tanaman rempah lainnya. Seiring waktu, tanah di mana-mana akan menipis, membutuhkan pupuk dalam jumlah besar agar tanaman dapat bertahan hidup. Pemanasan lebih lanjut pada akhirnya akan membuat sebagian besar tempat tidak dapat diolah dan tak dapat ditinggali. Akankah bumi kita seperti ini? Kehidupan di tanah air kita bergantung pada ekosistem alam yang kompleks. Namun semuanya saling terkait. Ketika hutan Indonesia musnah, bahkan sebelum pohon terakhir tumbang, upaya menyelamatkan diri sudah terlambat.
Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Jika pemandangan ini semua berubah menjadi ini. Dan kehidupan ini seluruhnya tergantikan dengan ini. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Tempat tinggal bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung di seluruh dunia. Di hutan Indonesia, terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% jenis tumbuhan dunia ada di Indonesia. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Memproduksi oksigen sekitar 25 hingga 30% dari perputaran oksigen dunia. Ratusan miliar ton karbon tersimpan di dalamnya. Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Hutan tropis hanya satu dari 4 jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur di Indonesia. Ada hutan rawa, Inani milih. Biasa ni menelilu pulak. Agak ni mo tambahin na linukan. Baho mo. hutan bakau, Manjat ini. dan hutan sabana. Percaya atau tidak, walaupun berbeda dan terpisah oleh laut, hutan-hutan ini saling berkaitan dalam sistem yang menopang kehidupan kita. Hutan-hutan ini menjaga stabilitas iklim, beragam manfaat ekologi, keanekaragaman hayati yang luar biasa, hingga kepentingan ekonomi. Stabilitas iklim. Salah satu kontribusi terbesar hutan adalah efek fotosintesis. Tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen untuk kita, sehingga membersihkan udara dan mengendalikan peningkatan suhu. Manfaat ekologi. Hutan membantu mencegah erosi tanah agar tidak terkikis dan terbawa ke laut. Ia juga mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air di bawah tanah. Hutan juga meningkatkan kelembapan atmosfer yang mempengaruhi curah hujan dan suhu. Hanya sebagian kecil spesies yang ditemukan di hutan telah dipelajari. Nyatanya, kita masih belum tahu banyak misteri yang tersimpan dalam kerajaan tropis ini. Kepentingan ekonomi. Banyak komunitas bertahan hidup di hutan. Sebagian besar obat-obatan
adalah produk tumbuhan yang berasal dari hutan. Banyak industri mendapatkan bahan bakunya dari hutan, seperti kayu dan kertas. Hasil hutan bermanfaat lainnya termasuk getah, rempah-rempah, dan pewarna. Hutan juga berperan dalam kesehatan mental manusia, untuk tujuan wisata maupun terapi. Sejak spesies kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5,8 triliun pohon di dunia. Jika kita menyingkirkan semua pohon, kita akan hidup di planet yang mungkin tidak benar-benar dapat menopang kita lagi. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering, menjadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan menyusul. Erosi besar-besaran akan berdampak pada lautan. Sedimentasi yang terbawa akan menutupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak memiliki pepohonan akan kehilangan penghalangnya dengan laut. Banyak yang akan tersapu. Penderitaan umat manusia akan dimulai jauh sebelum hutan terakhir musnah. Panas yang meningkat, gangguan pada siklus air akan segera muncul. Hilangnya keteduhan akan menyebabkan kematian jutaan orang dan ternak di seluruh dunia. Kemiskinan dan kematian juga akan menimpa banyak manusia yang bergantung langsung pada hutan. Mereka akan kehilangan mata pencaharian, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Jika hutan hilang, pertanian dan perkebunan akan terkena dampak. Iklim yang berubah menyebabkan banyak tanaman yang kering atau bahkan gagal panen. Tanaman seperti kopi yang memerlukan hutan sebagai naungan tak akan tumbuh dengan baik. Demikian pula dengan tanaman rempah lainnya. Seiring waktu, tanah di mana-mana akan menipis, membutuhkan pupuk dalam jumlah besar agar tanaman dapat bertahan hidup. Pemanasan lebih lanjut pada akhirnya akan membuat sebagian besar tempat tidak dapat diolah dan tak dapat ditinggali. Akankah bumi kita seperti ini? Kehidupan di tanah air kita bergantung pada ekosistem alam yang kompleks. Namun semuanya saling terkait. Ketika hutan Indonesia musnah, bahkan sebelum pohon terakhir tumbang, upaya menyelamatkan diri sudah terlambat. Ini adalah planet terindah di alam semesta, Bumi. Lautan biru nan indah bukankah terlihat sangat indah?
Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di dalam laut ada apa? Semuanya adalah sampah plastik. Tahukah kalian sekarang ini ada sekitar 100 juta hingga 150 juta ton sampah yang sedang mengambang di permukaan laut. Luasnya mencapai 535 kali lipat Taiwan dan terus bertambah. Akibatnya banyak biota laut yang dirugikan. Paus sekaligus menelan banyak plastik ke dalam perutnya. Induk burung laut menjadikan plastik sebagai makanan untuk diberikan kepada anak burung. Sedotan plastik yang dicabut dari hidung penyu, gelang plastik yang melilit di perut penyu, air mata kami lebih asin dibandingkan air laut. Saya paus kecil, Xiaoce. Saya masih terlalu kecil. Saya kira plastik adalah makanan enak, sehingga saya menelannya ke dalam perut. Pada akhirnya, karena tidak bisa mencernanya, saya pun mati. Kantong plastik yang kamu gunakan rata-rata hanya dipakai selama 25 menit. Ketika mengalir ke lautan, mungkin selama 500 tahun pun tidak terurai dan berubah menjadi pembunuh paling berbahaya bagi kami semua yang di laut. Kurangi pemakaian plastik, saya dan sahabat laut saya berterima kasih padamu. Hai guys, kalian tahu nggak sih masalah tentang plastik yang lagi gencar saat ini? Ternyata itu bukan hoax loh. Sampah menjadi masalah yang sangat serius bagi ekosistem laut. Kok bisa? Yuk teliti lebih detail tentang masalahnya. Apa itu plastik? Jadi, plastik itu terbuat dari polimer yang panjang dan saling menyambung. Namun seiringnya berjalannya waktu, ilmuwan menemukan polimer jenis baru, yaitu sintetik polimer yang mempunyai sifat ringan, kuat, elastis, mudah dibentuk, tahan lama, dan mudah ditemukan di mana aja. Tapi dari semua bahan yang ada, plastik itu adalah bahan yang paling sulit terurai. Dibutuhkan 500-1000 tahun untuk benar-benar terurai loh. Terus, emang plastik itu kemana aja sih setelah dipakai? Plastik di dunia hanya 9% yang didaur ulang, kemudian 12% dibakar, dan 79% masih utuh. Dari 79% tersebut, sudah 8 juta ton plastik per tahun yang tersebar di laut. Terus kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia sih udah 3,2 juta ton per tahun, dan itu terus meningkat loh. Kabar buruknya nih, Indonesia itu jadi negara kedua penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia setelah Cina. Terus, apa dampaknya plastik kalau mengapung di lautan? Jadi, sampah plastik yang mengapung di lautan itu akan terkena sinar UV dan kemudian plastik tersebut menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik berukuran kurang dari 0,5 mm dan semua hewan di laut pasti memakan mikroplastik tersebut karena ukurannya yang sangat kecil. Sedangkan hewan tidak bisa mencerna plastik di perut mereka dan akan mengendap di perut mereka selamanya sampai mereka mati. Dan kasus hewan-hewan mati sudah banyak ditemukan. Contohnya di tahun 2016 kemarin, paus sperma terdampar di Sulawesi. Namun perutnya penuh dengan sampah plastik. Di Itali, paus sperma terdampar juga. Dan perut paus sperma penuh dengan sampah seberat 22 kilo. Data di konferensi laut PBB di New York pada tahun 2017 menyebut limbah plastik di laut telah membunuh 1 juta burung laut dan lebih dari 100.000 mamalia laut dan ikan yang tak terhitung jumlahnya. Nah, jadi itu tadi guys dampak dari plastik yang ada di laut. Oh iya, di tahun 2050 bakal diperkirakan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di lautan.
Duh, sedihnya. Gak mau kan itu terjadi? Yuk bareng-bareng mengurangi sampah plastik dengan mengurangi penggunaan plastik. Solusinya yaitu kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gampang kok. Buat kalian yang suka beli Thai tea nih, bawa aja botol plastik yang bisa dipakai berkali-kali dari rumah buat wadahnya. Terus kotak makan, pakai tas belanja atau tote bag, pakai sedotan stainless atau bambu juga bisa. Yang kamu lakukan itu penting dan sangat berguna kok. Dimulai dari diri sendiri, terus ajak teman dan keluarga. Dan bayangin kalau teman dan keluarga yang kalian ajak itu ngajak yang lain juga. Jadi banyak kan yang ngelakuin? Hehe. Yuk kurangi sampah plastik. Bersama kita bisa. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di video pembelajaran Backpacker Teaching. Dalam video kali ini, kita akan membahas lingkungan bersih dan sehat. Apakah ada yang tahu apa itu lingkungan bersih dan sehat? Kira-kira apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini. Let's go! Lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang tidak terdapat banyak sampah atau kotoran. Lingkungan yang bersih sudah pasti merupakan lingkungan yang sehat. Begitupun sebaliknya. Lingkungan yang sehat sudah pasti terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan juga sehat. Di sini terdapat dua gambar. Dalam dua gambar ini menunjukkan hal yang berbeda. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan adanya lingkungan yang bersih dan sehat? Gambar 1 atau gambar 2? Yang mana kira-kira? Yap, betul. Gambar 1 menunjukkan adanya lingkungan yang bersih dan juga sehat. Maka, ciri-cirinya adalah tidak ada sampah yang berserakan, udaranya bersih dan segar, tanahnya subur, banyaknya tumbuhan hijau, memiliki aroma yang segar atau tidak berbau, memiliki sumber air yang bersih, dan saluran airnya lancar. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan apabila berada di lingkungan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Manfaatnya itu adalah lingkungan menjadi lebih indah untuk dipandang, kualitas udara yang ada menjadi lebih baik, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kita dapat lebih nyaman untuk berada di lingkungan tersebut. Contohnya, apabila lingkungan sekolah dan rumah kita bersih dan sehat, pasti kita akan lebih nyaman untuk belajar. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah datangnya berbagai penyakit, apalagi saat berada di tengah pandemi virus corona seperti sekarang. Kita harus selalu menjaga kebersihan kita supaya tidak diserang oleh virus. Selain melindungi diri kita sendiri, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat melindungi diri orang banyak. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat itu merupakan kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, cara-caranya itu adalah membuang sampah pada tempatnya, membuat jadwal piket, bergotong royong membersihkan saluran air, mendaur ulang sampah, menanam tumbuhan hijau, membiasakan diri untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, juga menjaga kebersihan fasilitas MCK atau mandi cuci kakus. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan betapa pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena dengan begitu juga merupakan bentuk kasih sayang kita kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye. Wassalamualaikum. Cara mengolah sampah ada 4 caranya. Reduce bacanya reduce, artinya mengurangi. Reuse bacanya reuse, menggunakan kembali. Replace bacanya replace, yang artinya mengganti. Recicle bacanya recycle, lakukan daur ulang. Ayo bersama-sama menjaga